Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara mengenal statistik dan probabilitas kali ini, kita akan membahas tentang analisa variance atau analysis of variance yang sering disingkat dengan ANOVA. Apa itu ANOVA atau analysis of variance? Yaitu suatu analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata populasi. Pada prinsipnya adalah variasi populasi ini nanti akan diuraikan menjadi variasi dalam perlakuan atau within dan variasi antar perlakuan atau between. Kapan kita menggunakan ANOVA? Ketika kita ingin membandingkan rata-rata populasi, maka dilihat dulu berapa jumlah populasinya. Jika 2 atau lebih dari 2. Kalau 2, kita lihat lagi sigma kuadratnya atau variasinya diketahui atau tidak. Kalau jumlah populasi 2, sigma kuadrat diketahui, maka kita akan menggunakan uji Z atau distribusi normal. Sedangkan kalau jumlah populasinya 2, tetapi sigma kuadrat atau variasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T. Sedangkan jika jumlah populasi lebih dari 2, maka kita menggunakan uji F dengan ANOVA. Jadi itu bisa digunakan. Nah, dalam pembahasan ANOVA, kita mengenal apa yang disebut dengan faktor dan taraf. Ya, apa itu faktor? Adalah kelompok perlakuan. Misalnya jenis mesin itu sebagai kelompok perlakuan. Sedangkan tarafnya adalah atau bentuk perlakuannya yang disebut taraf ya, itu adalah misalnya mesin A, mesin B, mesin C. Ya. Jadi ada 3 taraf ya. Atau contoh faktor yang lain yaitu misalnya putaran mesin. Maka tarafnya adalah putaran mesin 500 rpm, 750 rpm, 1000 rpm, 1250 rpm dan sebagainya. Ya. Nah, ANOVA bisa digunakan harus memenuhi syarat ya agar ANOVA bisa digunakan. Syarat yang pertama adalah berdistribusi normal. Ya, jadi populasi harus berdistribusi normal. Ya, ini diuji dengan Chi-square atau Chi kuadrat, kemudian bisa dengan Kolmogorov-Smirnov, bisa dengan Lilliefors dan sebagainya. Syarat berikutnya adalah variasi populasi harus sama atau homogen. Ini bisa diuji dengan uji Bartlett. Kemudian syarat yang ketiga adalah sampel harus bebas atau random sampling. Apabila salah satu asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka teknik ANOVA tidak dapat dilakukan, tidak tepat ya. Maka boleh dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kita akan membandingkan sejumlah populasi atau K populasi ya dengan ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Prosedurnya yang pertama adalah kita susun hipotesis. Ya, seperti biasa kita membuat hipotesis 0 dan hipotesis 1. Apa hipotesis 0-nya? Karena kita akan membandingkan perbedaan rata-rata populasi, maka hipotesis 0-nya menyatakan bahwa seluruh populasi ini rata-ratanya sama atau mu1 sama dengan mu2 atau mu3 dan seterusnya.
Kemudian hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya adalah minimal ada dua rata-rata yang berbeda. Nah, kemudian kita lakukan penyusunan tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Ya, seperti ini bentuknya. Kita tentukan dulu pengamatannya, berapa jumlah pengamatan yang akan kita lakukan. Ya. 1 sampai N. Kemudian nanti setiap pengamatan akan dijumlah dan dihitung rata-ratanya. Nah, kemudian perlakuannya, ya, ada berapa perlakuan? Nah, di dalam ini 1, 2 sampai K. Ada K perlakuan. Nah, maka kita lihat masing-masing pengamatan dan perlakuan, kemudian setiap perlakuan dijumlah, ketemu T1, T2, dan seterusnya. Kemudian juga setiap perlakuan dihitung rata-ratanya. Kemudian kita menyusun tabel ANOVA. Seperti apa tabel ANOVA-nya? Ya. Ini kita lihat dari sini ada di baris pertama itu ada sumber variansinya apa saja. Kemudian nanti ada sum square ya. Kemudian derajat bebas atau degree of freedom. Kemudian ada mean square dan paling kanan adalah F hitung. Nah, sumber variansi ya tadi diuraikan ya, kalau ANOVA itu diuraikan adanya variasi antar perlakuan atau between dan ini varian sebenarnya dalam perlakuan atau within. Kemudian nanti dihitung rata-ratanya. Setelah itu kita hitung sum square-nya ya. Nah, kalau SST sum square of treatment atau ini apa? Hanya itu antar perlakuan. Ya. Ini jumlah kuadrat antar perlakuan atau sum square of treatment. Kemudian kalau JKG itu jumlah kuadrat dalam perlakuan maksudnya atau SSE sum square of error. Oh ya, galapnya ini. Jumlah kuadrat galap atau sum square error. Kemudian JKT itu jumlah kuadrat total atau SS tot berarti sum square total. Kemudian derajat bebas ya ada nu 1 sama dengan K min 1 di mana K adalah apa tadi yang kanan tadi ya. K itu adalah perlakuannya. Oke, kemudian nu 2 itu derajat bebas 2 itu K kali N min 1. Dan rata-ratanya adalah N-1. Kemudian ada kuadrat tengah, min square ya. Itu ada S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Nah, kemudian F hitung itu nanti membandingkan antara S1 kuadrat dan S1 kuadrat dibanding dengan S2 kuadrat. Nah, ini pengertian tadi ya, JKA. Kemudian JKT, jumlah kuadrat total. Kemudian JKG, jumlah kuadrat galat. Kemudian S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Nah, kemudian kita menghitung nilai F. Ya, tadi ingat, F-nya adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Ya, jadi kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Ini sama dengan hitung variansi. Ya. Jadi untuk ukuran variansi dapat dihitung dengan nilai tengahnya. Nah, karena rasio antara MST dan MSE ini mengikuti bentuk distribusi F, maka rasio tersebut digunakan untuk menghitung nilai F seperti berikut. Ya. Jadi F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, ya tadi, itu disebut dengan F hitung. Ya. Nah, sekarang daerah kritis atau daerah penolakan. Maksudnya gimana? Kapan hipotesis nol itu akan ditolak? Ya. Maka hipotesis nol ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Ya. Kita lihat F hitung adalah
S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, ini yang kita temukan di tabel yang sebelum ini ya. Sedangkan F tabel kita cari nilainya di tabel F. Ya, tabel F itu bisa kita temukan di beberapa buku statistik. Maka nilai F tabel sama dengan F alfa K-1 K kali N-1. Nah, nanti secara tersendiri kita akan belajar nanti bagaimana kita mencari F tabel. Oke ya. Kemudian, nah, apa efeknya jika H0 diterima atau ditolak? Nah, H0 tadi, hipotesis 0 kan tidak ada perbedaan rata-rata ya. Jika H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan rata-rata. Terus gimana? Ya sudah, berarti pekerjaan selesai. Ya, karena tidak ada perbedaan. Nah, sedangkan jika H1 ditolak, maka nanti kita harus ada langkah berikutnya. Nah, ini ya. Jika H0 ditolak, berarti minimal ada dua rata-rata yang berbeda. Ya. Oke. Jadi kalau H0 ditolak, berarti ada yang berbeda. Terus ada pekerjaan lagi. Kalau berbeda, kita lanjutkan dengan mencari mana yang berbeda. Nah, ini nanti kita selesaikan dengan menggunakan uji perbandingan ganda. Nah, bagaimana uji perbandingan ganda? Nah, ini distribusi T akan digunakan sebagai dasar untuk pengujian dengan pendekatan selang keyakinan. Sedangkan ANOVA menggunakan asumsi dasar bahwa variansi populasi untuk setiap perlakuan adalah sama. Kemudian nilai variansi tersebut adalah MSE sama dengan JKG dibagi K kali N-1. Sekarang kita akan melakukan uji perbandingan ganda dengan menggunakan selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan untuk beda dua nilai tengah populasi dihitung sebagai berikut. Y1 min Y2 plus minus T alfa per 2 KN-1 akar MSE seper N1 plus seper N2. Ini bisa diuraikan, ya, ini plus minusnya bisa kalau plus minusnya dikeluarkan, maka bisa diuraikan begini. Ini menjadi Y1 min Y2 plus T sekian, dan Y1 min Y2 minus T sekian. Ya. Dengan Y1 adalah rata-rata perlakuan pertama, dan Y2 adalah rata-rata perlakuan kedua. Kemudian T alfa per 2 KN-1 diperoleh dari tabel T dengan derajat bebas A kali N-1, di mana N1 adalah banyaknya pengamatan pada perlakuan pertama, N2 adalah banyaknya pengamatan pada perlakuan kedua. Sekarang bagaimana melihatnya? Ya, kita lihat di selang kepercayaannya seperti ini. Nah, antara Y1 Y2 plus T dan Y1 Y2 minus T itu tandanya bagaimana? Maksudnya tanda negatif positifnya bagaimana? Sama atau beda? Yang pertama, kalau tandanya sama, ya, berarti misalnya positif ya. Berarti dari positif ke positif atau negatif dari negatif ke negatif kan tidak melalui titik nol. Nah, kalau tidak melalui titik nol, dianggap bahwa ada perbedaan. Ya. Karena tidak melalui titik nol, maka ada perbedaan. Sedangkan kalau tandanya berbeda, misalnya positif dan negatif atau negatif dan positif, berarti antara kedua selang tersebut ada nilai nol. Nah, kalau ada nilai nol, justru menunjukkan bahwa kedua populasi tersebut rata-ratanya tidak ada perbedaan atau rata-ratanya sama. Ya, demikian cara melakukan pengujian dengan ANOVA.
Nanti kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, video yang lain, yaitu tentang contoh untuk melakukan analisis dengan ANOVA. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.